Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan, biar kami datang memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau bersuka hanya untuk nama-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan. Sampai pagi hari ini kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan hadir bertakhta di atas kami di dalam kemuliaan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan langkah mereka untuk datang ke tempat ini biar sama-sama kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Ibu silakan duduk kembali. Kita mau bersuka bagi Tuhan, mau tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Hari
Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati sukacita.
luar sana yang tidak bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi hari ini kami Tuhan diberikan kesempatan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar kasih-Mu terus bersama-sama dengan kami. Ajarkan kami untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Bapa. Setiap ucapan syukur kami serahkan dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kami lebih masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dan sungguh-sungguh sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, hidup selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah. Terima kasih Yesus Tuhan, kami menikmati kasih. Terima kasih. Saya jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama kita katakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sungguh-sungguh sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, hidup selalu diam dalam baik-Mu, diam dalam baik-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah. Hadirat-Mu Tuhan,
Dimanapun kami berada, apapun situasi kami, ajarkan kami terus mengasihi Engkau, Raja di atas segala raja. Biar Tuhan yang bertata, berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami masuk lebih dalam Tuhan dalam pemberitaan firman. Biar Tuhan yang mengurapi kami Tuhan. Kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami memberikan korban persembahan besar kecil yang kami berikan. Kami mau berikan buat pekerjaan Tuhan, kami mau berikan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, setiap hidupan kami, setiap ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Makasih. Yang bertugas dipersilakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam baik, menikmati kasih, anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan,
kekudusanmu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam kepada Bapak Gembala dipersilakan, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita beri pujian buat Allah kita yang ajaib, Allah kita yang besar. Dari semua hati kita semua, silakan ada ke tempat para pelayan altar hari ini. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi indah ini akan saya ambil dalam kitab Roma pasal 8. Roma 8 ayat 38 dan 39. Begini bunyi firman Allah, Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayat firman Allah ini bagi saya adalah ayat yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, saya beberapa hari yang lalu menerima satu uploadan atau share grup WA saudara, yang di dalamnya kalimatnya bagi saya mengutik saudara, mengulik hati saya, karena kalimatnya adalah seperti begini. Kita tidak takut ke mall sampai beberapa jam, kita nggak takut ke tempat-tempat tertentu yang dia bagi-bagi. Tapi kenapa ada yang takut ke gereja hanya untuk 2 jam, bahkan sekarang 1 jam, saudara. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita masih dalam suasana di mana kita ada di tengah-tengah pandemik ini. Dan tidak menutup kemungkinan terlalu banyak orang yang kemudian menjadi cemas, khawatir, dan kemudian takut, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya saya tergerak untuk membaca ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kasih Allah itu tidak terpisah dalam hidup kita. Haleluya. Atau apapun tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Kristus. Mari kita lihat poin-poin tertentu atau poin-poin yang ditunjukkan di ayat ini
yang kemungkinan bisa memisahkan kasih kita dengan Kristus atau kasih Allah dengan hidup kita. Kita ayat 38 pelan-pelan begini, sebab aku yakin, terjemahan lain aku percaya, Paulus percaya, nah dia mau kita juga percaya sama seperti dia, haleluya. Jadi Paulus percaya, apa yang dipercaya? Dia percayai yang dia percayai seperti ini, bahwa baik maut maupun hidup, jadi ini kehidupan dan kematian, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Malaikat itu sosok yang tak kasat mata, pemerintah yang kelihatan. Amin. Jadi tadi hidup dan mati, dua yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Lalu baik yang ada sekarang pun yang akan datang, ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Yang di atas menunjukkan kuasa di sorga, haleluya. Dan di bawah itu kuasa di bumi. Terus maupun sesuatu makhluk lain. Makhluk lain ini adalah makhluk yang bukan manusia. Kita tahu bahwa ada kepercayaan seberang bahwa kita sebenarnya hidup berdampingan dengan roh-roh yang tak kelihatan. Ya, itu sebabnya saudara kalau suka nonton-nonton di TV seperti itu, dikatakan bahwa kita ada berdampingan dengan mereka yang tak kelihatan. Nah itu roh, itu makhluk-makhluk lain. Jadi saudara nggak usah khawatir kalau di rumah tiba-tiba pintu kamar mandi Anda ketutup sendiri. Nah itu saudara ya, haleluya. Kalau ada makhluk lain, apakah itu jin, apakah itu apa namanya? Semacam itu, tuyul dan sebagainya. Kalau ada makhluk lain, saudara, dengar bagian terakhir ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apa yang ditetapkan Paulus di sini bukan yang kelihatan, bukan yang dapat kita nalar dengan nalar dengan akal kita, persoalan-persoalan manusia. Tapi dia bilang bahkan persoalan kuasa di surga dan di bumi. Kuasa yang gak kelihatan para malaikat dan pemerintah. Apa di sini? Makhluk-makhluk lain yang tak kelihatan, saudara. Itu aja tidak dapat memisahkan kita. Tidak boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekarang saudara, Tuhan izinkan ada di tengah-tengah pandemik ini, saudara. Nah, bolehkah kita tambah satu di situ? Dan pandemik dan virus corona tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Nah, ini saudara yang ingin saya katakan pagi ini kepada kita semua. Bahwa Allah menjamin tidak ada satu kejadian, bahkan kejadian di dalam surga pun, kuasa-kuasa di surga selain Yesus. Ya kan? Di surga ada para malaikat dan sebagainya saudara. Tapi itu gak bisa memisahkan kasih Allah, kasih Bapa, kasih Kristus dalam hidup kita. Bahwa ini betapa ayat ini dahsyat dan harus menjadi kekuatan di dalam kita dalam mengiring Tuhan di masa-masa krisis seperti ini. Amin. Sekarang pertanyaan terhebatnya, pertanyaan terbaiknya adalah begini. Apakah betul semua orang tidak dapat dipisahkan dengan kasih Kristus? Apakah benar orang-orang percaya sekarang tidak dapat dipisahkan? Kalau saya melihat dari kalimat Paulus, aku percaya. Karena yang banyak orang gak percaya, banyak orang gak yakin bahwa tidak ada satupun yang dapat pisahkan kita dari kasih Kristus. Faktanya ada banyak orang tinggalkan Tuhan. Di masa pandemi ini mereka bukan mempersoalkan, oh kami sudah tua, kami sudah tidak bisa, kami sakit, kami tidak bisa ibadah. Tapi sebenarnya sekarang banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Ya, banyak kecewa dengan Tuhan. Tuhan kenapa seharusnya harus begini? Kenapa dengan pandemi ini saya harus bangkrut, saya harus ketakutan, terserang penyakit dan sebagainya. Lalu kecewa dengan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, Alkitab menyatakan tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jadi adakah orang yang bisa terpisah? Ada. Siang ini kita mau lihat bersama. Kenapa ada beberapa orang Kristen yang kemudian terpisah dari kasih Kristus? Kita melihat ayat ini dari dua versi, dari kaca mata manusia. Kita membaca dulu ayat Alkitab dalam Wahyu pasal 2. Haleluya. Apakah kemudian ada orang
terpisah dari anugerah, terpisah dari kasih karunia Tuhan. Wahyu pasal 2, terpisah dari pengalaman mengalami kasih Kristus, kasih Tuhan. Wahyu 2 ayat 4 dulu. Dan ayat 5 ya, ayat 4. Namun demikian aku mencela, aku menghina, aku mengucilkan kamu, saudara. Jemaat Efesus. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ada suatu celaan Tuhan kalau seseorang meninggalkan kasihnya yang semula. Kenapa? Ayat 5 bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Menghilangkan kasih yang mula-mula, menurut Tuhan, menurut firman, itu sebuah kejatuhan yang dalam. Saya ulang, itu sebuah apa? Kejatuhan yang dalam. Maka dari itu kata Alkitab begini, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi bertobat. Lakukanlah lagi yang kau lakukan. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita undur ke ayatnya yang keberapa itu? Kedua sampai ayat yang ketiga. Itu jemaat Efesus adalah jemaat yang dipuji Tuhan. Dalam hal apa mereka dipuji? Dalam hal pelayanan-pelayanan mereka. Alkitab berkata, aku kagum karena engkau tidak pernah mengenal lelah. Dalam pelayanan-pelayananmu engkau setia. Kalau orang yang mengaku ikut Kristus tapi mereka penyesat, engkau sangat marah. Dalam hal ini kelihatan jemaat Efesus dalam pelayanan mereka sangat membela pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi kemudian ayat 4 Alkitab berkata, aku mencela kamu. Apa yang hilang dari jemaat Efesus? Saya garis bawahi begini. Yang hilang dari jemaat Efesus bukan pelayanan mereka. Bukan khotbah-khotbah mereka. Banyak gereja yang sedang eksis hari-hari ini dan mereka tidak sedang terhilang dari pelayanan penjangkauan orang. Gereja yang sedang menjamur hebat hari-hari ini bukan terhilang dari pelayanan-pelayanan mimbar yang hebat, yang akbar, yang luar biasa. Tapi sekarang ada banyak gereja yang terhilang kasihnya kepada Tuhan. Kenapa perlu bertobat? Alkitab berkata, karena kalau tidak Tuhan ambil kaki Dian. Apa itu kaki Dian? Halo, apa itu kaki Dian? Kehidupan Kristen yang berdampak, yang bercahaya. Amin. Kaki Dian itu kan lampu dalam tabernakel yang menerangi ruangan. Kalau diambil gelap hidup kita. Banyak pelayanan-pelayanan firman yang kehidupannya tidak bisa ada kehilangan kaki Dian. Kenapa? Mereka hanya jadi pengkhotbah yang hebat, tapi mereka tidak berdampak karena kehilangan kasih. Saya mau katakan hari ini kepada jemaat Tuhan yang ada. Mari jemaat Tuhan, pelayananmu harus diimbangi dengan cintamu kepada Tuhan. Jemaat di Efesus dicela karena mereka kehilangan kasih. Lama saya tidak berdoa secara khusus, tapi tadi pagi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya mempersiapkan khotbah ini. Sepanjang malam saya tertegur dengan khotbah. Belum saya khotbahkan saya tertegur karena saya sedang belajar. Tuhan, saya tidak mau jadi orang yang tetap eksis dalam pelayanan. Di pelayanan mimbar selalu tampil dengan khotbah-khotbah, dengan gairah dan semangat yang besar. Tapi sebenarnya hakikat hati saya sudah terhilang di hadapan Tuhan. Tadi pagi saya bangun pagi dan saya berdoa di depan kembang ini. Bukan karena kembangnya, kemudian saya duduk di situ dan saya petik gitar. Saya menyanyi bagi Tuhan. Saya tunggu waktu sampai sudah sangat siang dan saya selesaikan. Kenapa? Tuhan, saya mau pelayanan saya harus diimbangi dengan hati saya yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Itu pertama. Kalau kita temukan kenapa Tuhan begitu jauh dengan kehidupan kita. Itu bukan salah Tuhan. Tapi kita yang telah mengurangi kadar cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, beribadahlah karena engkau mencintai Tuhan. Melayanilah karena engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Melayanilah bukan karena engkau memang ada
ada tugas pelayanan, tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Ini berkali-kali saya bilang di sini. Saudara mungkin berkata, aku kan bukan pelayan. Kalau aku cuma sekedar datang duduk beribadah. Tapi Tuhan tuntut engkau duduk beribadah dengan duduk mencintai Tuhan yang menyelamatkan engkau. Amin. Oke, yang kedua, ada kemungkinan yang membuat seseorang meninggalkan terpisah dari kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Jadi itu yang pertama yang tidak dapat dinilai orang, tapi Tuhan nilai. Mungkin orang menilai, wah pelayanannya hebat, pelayanannya luar biasa, khotbahnya baik, luar biasa. Tapi sebenarnya Tuhan lebih menilik hati kita. Haleluya. Orang mungkin memuji kita yang tidak pernah alpa datang gereja. Setiap minggu kau datang di gereja, tetangga-tetangga mengagumi kamu bahwa oh engkau memang orang Kristen sejati karena selalu ada di gereja. Tapi Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Mari kita mempertanggungjawabkan kesetiaan kita dengan cinta kita yang imbang dengan kasih kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang besar. 1 Yohanes 2:15 begini berkata. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa begini? Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kasih Bapa terhilang dari orang itu. Bukan karena Bapa sendiri menghilangkan kasihnya kepada kita. Karena ada alasan yang membuat kasih Bapa terhilang dari dalam kita. Adalah apa? Jikalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Yang di dalam dunia itu engkau bisa lihat di ayat terakhir. Saudara, seseorang kemudian terpisah dari kasih Tuhan. Itu karena dia lebih mengasihi dunia. Orang-orang yang begini adalah orang-orang yang gak perlu makhluk lain yang datang mengganggu dia. Gak perlu. Influenza sedikit saudara, dia terpisah. Kenapa? Karena tumpuan hatinya ada pada dunia ini dan apa yang dalam dunia. Dunia apa? Kekayaan, kehormatan, jabatan, gelar dan sebagainya. Amin. Ketertumpuan hati kita bukan kepada Tuhan tapi kepada material, saudara. Amin. Saudara, kalau engkau menumpukan hatimu kepada benda, kalau benda itu bermasalah, engkau bisa sakit hati. Amin. Saya contohkan, kalau ketertumpuan hatimu kepada mobil, maka ketika mobilmu bermasalah, maka engkau pasti sakit hati. Haleluya. Tapi kalau engkau tertumpu hatimu kepada Tuhan, apa benda yang ada padamu tertimpa masalah, engkau tidak perlu sakit hati karena ada Tuhan yang menjamin semua itu. Kemarin kami liburan ke Bandung. Liburan ini memang liburan paksa-paksaan, bukan terpaksa, tapi karena kami ingin menyenangkan anak-anak sekaligus jalan, memang pas-pasan sekali. Jadi kita siapin dana sebatas nggak mampu nginep, tidur di mobil pun nggak masalah, yang penting kita ke Bandung. Jadi kita bisa pulang pergi, makanya supaya kita nggak sampai nginep, kita pergi subuh saudara, kita hitung-hitungan, bisa lah. Jadi kita jangan ke tempat banyak-banyak, kalau masuk bayar, kita ke satu tempat aja, lalu kita makan siang, anak-anak makan, lah saya tidur di mobil buat istirahat pulang dari Bandung. Biar pulang dari Bandung ke sini fit. Pergilah kami, saudara-saudara, agak subuh. Mungkin keluar di TV, tabrakan beruntun di tol. Ya, mungkin keluar ya, saya nggak nonton TV. Nah, itu tabrakan beruntun di jalur kanan, berarti jalur itu jalur tercepat di tol. Jalur ke Bandung, emang kemarin itu sepi, enak ke sana saudara, sepi. Jadi masih pada cepat-cepatnya. Jadi saya termasuk adalah mobil di jalur kanan itu. Jadi waktu sedang nyetir, saya lihat banyak lampu rem yang sedang menyala di depan. Kalau lurus kita nggak ngerti kalau ada mobil lagi berhenti atau itu, jadi kita melaju aja. Tapi saya dikasih tahu dengan lampu rem yang banyak yang menyala itu. Oh ada lagi berhenti ini. Jadi benar lagi sudah dekat saudara. Nah di depan saya itu mobil BMW saudara, BMW putih yang waduh, saya pikir itu mobil mewah. Jadi saya dari jauh sudah ngik gitu, saya biar nggak cepat, nggak rem mendadak ya begitu saudara. Kenapa? Karena pemahaman saya kalau rem mendadak pasti orang dalam mobil itu pada nungsuk ke depan. Tutuk, wah bisa cedera. Kedua, kalau saya rem mendadak, mobil di belakang pasti nabrak saya. Kalau dia nggak ikut rem mendadak, bener. Saya rem, oh darah Tuhan, gitu. Oh bener, cuma mungkin sampai 1-2 jengkal dari mobil itu. Beberapa orang nyusup langsung sampai ke depan. Tapi waktu saya ngerem mendadak, saya mengerang sedikit karena saya mau nunggu. Ini mobil belakang mau nabrak nggak saudara? Petak, tertabrak saudara. Keluarlah, saya kasih sein kanan, dia keluar saudara. Seorang bapak tinggal di BSD, tangannya gemetar.
Saya jadi kasihan, akhirnya selesai. Bapak bilang kita bersyukur gak ada apa. Setelah kami lewat, mobil di depan pada ponyok, depan belakang hancur. Mobil saya ketabrak bagian belakang. Waktu itu kan hatinya mau sedih nih. Waduh, kenapa ditabrak? Tapi anak kami Rista bilang, kita mau liburan. Kita mau happy-happy. Kita jangan terganggu dengan mobil yang tertabrak. Dan kita lewatin liburan itu dengan baik. Kami cepat pulang hari itu. Ketertumpuan hati kita bukan kepada materi yang Tuhan beri. Anak saya bilang, udah mah, pasti Tuhan siapin berkat buat perbaikin mobil. Haleluya. Amin saudara. Kadang kita kemudian menjauh dari kasih Tuhan karena ketertumpuan hati kita bukan kepada Dia si pemberi berkat, tapi kepada berkat yang Tuhan beri. Padahal kita lupa itu semua yang Tuhan berikan itu karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Besok engkau dapat jabatan, gelar dan sebagainya. Ketertumpuan hatimu kepada Dia yang memberikan engkau kepercayaan dan sebagainya. Amin. Orang-orang kemudian menjauh dari kasih karunia, dari kasih Tuhan. Itu karena apa? Karena dia sendiri telah menaruh hatinya kepada material. Kepada materi, kepada benda, bukan kepada Allah. Dia mulai mengasihi dunia dan apa yang ada dalam dunia. Anda baca selanjutnya, yang ada dalam dunia adalah keinginan mata, keinginan tubuh dan jemawa. Yang kita banggakan apa di dunia ini? Apa yang kita miliki? Dan ada banyak orang ketika menaruh hatinya kepada yang di dunia ini, dia akan kurang dalam mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita rawat, mari kita jaga Bapak Ibu. Hati kita di masa pandemik ini, jangan sampai ada sesuatu yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Apapun itu. Haleluya. Apapun kita jaga hati kita. Haleluya. Jaga hati kita. Apapun itu. Ada cerita seseorang diangkat Tuhan ke sorga. Setelah di sorga dia ketemu Tuhan dan Tuhan bilang, engkau lihat kekristenan di bumi. Lalu Tuhan bukakan matanya dan dia lihat di bumi ada banyak gereja saudara. Dan dia lihat, Tuhan bukakan matanya dan dia lihat ada banyak orang Kristen sedang memuji Tuhan. Bertepuk tangan, angkat tangan. Dia berkata, Tuhan luar biasa kekristenan di dunia ini. Ya, Tuhan bilang, luar biasa, luar biasa. Lalu dia tanya begini, menurut kamu apa yang kurang yang kamu tidak nikmati dalam mereka? Lalu dia lihat, apa ya Tuhan? Waduh di sana memuji, sana lompat-lompat, sana Tuhan. Lalu dia sadar ternyata hanya ada sayup-sayup kecil dari sana yang kedengaran. Sayup-sayup kecil. Dia bilang, Tuhan aku enggak dengar jelas Tuhan. Mereka sedang nyanyi apa? Mereka sedang menyembah apa? Mereka sedang memuliakan apa Tuhan? Tuhan bilang, itulah yang kumaksudkan. Bahwa ada banyak orang memuji Tuhan tapi tidak dengan hatinya. Alkitab berkata, banyak orang memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Haleluya. Kekristenan hari-hari ini yang Tuhan tuntut apa? Cinta kita. Pelayanan kita boleh. Pelayanan kita yang hebat silakan. Tetapi Tuhan lebih suka melihat apa? Hati kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan mau kita menumpukan hati kita kepada hati Tuhan. Hati Tuhan dan hati kita menyatu menjadi satu. Dan tidak ada yang bisa menjadi gap. Memisahkan kasih Tuhan dan kasih kita. Dan kalau bisa di masa pandemik, di mana kita generasi sekarang yang mulai melihat perubahan-perubahan drastis di dunia ini. Dan di mana perubahan ini mengancam iman kita untuk bertumbuh. Saudara ingat, cuman ini kuncinya. Kasihmu jangan pernah tawar di hadapan Tuhan. Dalam setiap perubahan apapun engkau harus mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Engkau tahu kan bahwa ketika kita menyorot pandemik ini dari kacamata Alkitab, bahwa kita sedang digiring kepada antikris, benar? Saudara, di mana satu masa semua orang akan tunduk takluk kepada satu aturan, satu dunia yang diatur oleh satu orang. Dan tidak ada yang bisa melawan. Kalau melawan dia akan mati, kelaparan dan sebagainya. Dan tidak ada di dunia ini. Otomatis orang yang mau hidup akan memberi diri diatur dalam sistem ini saudara. Dan kita akan terhisap di sana. Saya mau katakan, mungkin hari Kamis malam saya khotbah di sini. Atau minggu lalu saya lupa. Saya bilang generasi-generasi kami, anak-anak kami, mereka adalah generasi berat. Yang mengalami perubahan-perubahan hidup. Tapi saya mau bilang, engkau hanya bisa bersama Tuhan kau cakap melakukan segala perkara. Hanya Tuhan yang bisa membuat engkau lolos dari segala-galanya. Saudara, terlalu banyak rahasia yang tidak kita mengerti. Tapi dengar, cintailah Tuhan dengan hatimu yang tulus. Kalau orang-orang yang cinta Tuhan,
pasti Tuhan bela. Amin saudara, pasti Tuhan bela. Yang kedua, dari sisi Tuhan, kita baca ayat 35 dari ayat pokok kita. Kita baca ayat 35. Tadi dari sisi manusia, kenapa terpisah? Kenapa terpisah? Kenapa? Karena orang itu sendiri yang melayani Tuhan tanpa hati. Yang mengkiblatkan hatinya kepada benda, bukan kepada si pemberi benda. Kemudian akhirnya mereka terpisah dari kasih Tuhan. Itu sebabnya kita berkata kita bertobat, berubah. Oke? Kita ayat 15, ayat 35. Oke. Begini bunyi ayat 35. Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah itu dia. Pertanyaan. Apakah ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, telanjang, bahaya, dan pedang? Apakah hal ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Mari kita lihat satu terjemahan yang lain dalam kalimat tanda tanya ini. Begini. Saya menemukan ayat terjemahan itu. Begini bunyi firman Allah. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi Kristus mengasihi kita. Jadi siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Terjemahan itu menjelaskan begini. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi Kristus mengasihi kita. Haleluya. Jadi kalau Tuhan mau sayang kita, nggak ada satupun yang bisa halangin. Oh jangan bilang amin saudara. Kalau Tuhan mau cinta kita, nggak ada satupun yang bisa halangi. Amin. Siapa di sini yang waktu dulu masih pacaran, waduh cintanya butuh perjuangan. Lawannya adalah mertuahnya gitu. Ada yang mertuanya izinin, kakak adiknya nggak suka gitu. Sampai triknya kayak Pak Sianipar bilang harus dekatin adiknya, biar adiknya dekat dapat. Oh bukan ya? Oh bukan. Iya, jauh ya ketemunya di sini. Tantangan. Cinta dihalang. Kalau cinta dihalang, dukun apa? Kalau cinta dihambat, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, saudara. Ada yang halangi. Sekarang ada pertanyaan. Kalau Tuhan cinta kita, siapa yang halangi coba? Tadi ayat 38 bilang, baik kuasa di surga, kuasa di bawah, roh-roh gak kelihatan, malaikat, pemerintah, gak bisa pisahkan. Cuma satu yang bilang amin. Sekarang kita mau tanya, kalau Tuhan cinta kita, apakah ada? Sedangkan yang tadi Tuhan bilang ayat 38, nggak bisa pisahkan. Sekarang apa? Sekarang apa? Nah mari kita lihat setelah tanda tanya. Ataukah mungkin ini yang bisa pisahkan? Ayat terjemahan begini, terjemahan baru bilang begini. Penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Versi yang tadi saya baca begini. Apakah yang dapat menghalangi Kristus mengasihi kita? Bahkan meskipun kita susah, 1, 2, alami kesukaran, 3, dianiaya orang, 4, kelaparan, 5, menjadi miskin, 6, dalam bahaya, dan 7, niat dibunuh orang. Tidak ada. Mari saya bawa saudara pemahaman begini. Kalau saya contoh Tuhan, kalau saya mau mengasihi ini bunga ini saudara, mau cinta ini kembang ini, adakah satu setan bisa halangin saya cinta ini bunga ini? Enggak ada. Maha kuasa, Allah maha kuasa, nggak ada yang bisa halangin. Sedangkan malaikat nggak bisa, apalagi cuma manusia. Nah sekarang ada persoalan begini, persoalannya ada di bunga itu. Bunga itu miskin, bunga itu orang papa, kelaparan, telanjang, nggak punya apa-apa. Itu orang. Saudara ada bahasa begini, Tuhan ngapain lu cinta orang itu aja nggak dicintai banyak orang. Tuhan ngapain Tuhan perhatikan orang itu aja miskin, gak bisa berbuat sesuatu buat gereja. Ngapain Tuhan cinta orang itu, orang sakit-sakitan gak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, justru di orang-orang papa seperti ini kasih Tuhan gak bisa dibendung. Haleluya. Makanya kalau ada orang takut dengan virus, dia sedang memilih hal yang keliru dalam kekristenan. Betul, saya terdorong dengan statement ini. Kenapa orang gak takut pergi ke mall? Kenapa orang datang gereja 2 jam dipotong 1 jam, tinggal 1 jam orang takut datang di sini.
Saya udah bilang, kalau engkau mau terjangkit di gereja, jangan terjangkit di luar. Tapi pernahkah ada? Sekarang orang takut justru ada di sana. Engkau kecil kemungkinan 7 hari engkau hanya ada 1 jam di gereja. Kecil. Pilihlah tempat yang tidak memungkinkan engkau terjangkit. Saya mau katakan ini kenapa? Supaya engkau harus berani dalam Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih tahu ulang. Kalau Tuhan sayang sama kamu, masa Tuhan gak perhatikan waktu engkau sakit? Kalau Tuhan cinta kamu, masa Tuhan gak buat engkau yang miskin dijadikan kaya? Kalau Tuhan sayang kamu, apa yang bisa menahan Tuhan menaruhkan berkat kepada kita? Nggak ada, saudara. Haleluya. Jadi ini keputusan itu ada pada kita. Apa kita mau datang dekat dengan Tuhan atau tidak? Itu keputusannya. Daud itu ratusan kali dia bilang di Alkitab, dalam Mazmurnya. Apa dia bilang? Orang yang dikasih Tuhan akan dihantarnya sampai melihat kemuliaan Allah. Melewati tantangan, persoalan kehidupan yang banyak, dia tetap dilewatkan Tuhan melewati itu dan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Daud itu dicintai Tuhan. Haleluya. Daud itu Tuhan sayang. Daud itu orang yang satu-satunya diluputkan dari hukuman mati karena dia berzina, saudara. Tapi Tuhan luputkan. Daud itu prototipe yang Tuhan bawa ke perjanjian baru jadi pusat penyembahan kepada Tuhan. Daud yang bilang gak perlu di rumah Allah kita menyembah Tuhan. Gak perlu di tabernakel. Di sini kita menari, Tuhan dengar dan Tuhan terima penilaian kita. Daud Tuhan cinta. Daud Tuhan kasihi. Daud Tuhan sayang. Saudara lihat perjalanan Daud. Dia dimusuhi bahkan oleh rajanya sendiri. Dia yang sudah raja. Rajanya gak kasih tahtanya. Berbelasan tahun dia menunggu waktu kapan Tuhan naikkan. Dia gak ambisi untuk datang ke sana. Dia malah dimusuhi. Bukan cuma 1-2 kali Tuhan kasih kesempatan Daud menghabisi Saul, saudara. Di dalam goa, Daud bersama rombongan kecil di dalam goa. Saul dengan pasukan yang banyak di luar goa. Kalau mereka hanya punya satu jalan keluar, pasti Daud ketangkap. Saul datang ke dalam goa, buang hajat. Tuhan tutup mata Saul melihat Daud di samping dia. Kata pembantunya, Daud, sekaranglah Tuhanmu menyerahkan Saul ke dalam tanganmu. Jangan engkau usik orang yang diurapi Tuhan, kata Daud. Daud menghormati hambanya. Jangan kau usik. Daud hanya potong ujung jubahnya. Dan ketika Saul keluar, dia berteriak sama Saul. Apa yang dia panggil sama Saul? Ayah, ini anakmu. Engkau diserahkan Tuhan di tanganku, tapi aku gak berbuat apa-apa. Musuh-musuhnya saja Tuhan taruh. Artinya apa? Kalau Tuhan sayang Daud, Daud pasti ditolong Tuhan sampai kemanapun. Sampai dia duduk di tahtanya, di bagiannya yang Tuhan siapkan bagi dia. Saudara, kita tidak bisa mengalami anugerah Tuhan kalau kasih kita kendor kepada Tuhan. Kita kadang tersandung dalam melihat tantangan ke depan. Waduh, ini semakin sulit, belanja semakin sulit, dan sebagainya semakin sulit. Tapi saya mau kasih tahu, hari ini Tuhan cinta kita. Hari ini Tuhan sayang kita. Saudara, apakah ketika engkau susah, saya sebagai gembala gak susah? Makanya bersyukur engkau punya gembala yang bisa memantau engkau sekalipun sedikit. Kalau banyak saya gak usah tahu. Saya bisa ditelepon, Om, gak usah kasih tahu saya sakit. Saya berdoa, saudara. Di sini ada lembaran doa yang tadi pagi ibadah pertama didoakan. Yang sudah selesai operasi, terima kasih Om, saya sudah keluar rumah sakit. Siapa yang berdoa? Saya bilang engkau bersyukur gembalamu masih bisa tahu 1-2 orang. Kalau engkau telepon pasti saya tahu. Pasti saya bisa doakan. Kenapa? Kalau engkau susah, saya ikut susah, saudara. Karena tidak ada gembala yang suka jemaatnya aja tuh susah. Tidak ada gembala yang baik. Hatinya ada kepada domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu saya katakan hari ini. Cintailah Tuhan lebih sungguh. Hanya itu yang membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ayat terakhir. Satu Yohanes 4 ayat 16. Minta sapu tangan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Siapa aja yang lebih dulu ya? Tuhan berkati. Terima kasih ya. Puji Tuhan, terima kasih. Yuk, buka ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Dengar baik ayat terakhir dari firman Tuhan hari ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Haleluya. Kita telah apa? Mengenal.
dan telah percaya. Apa yang kita percayai? Kasih Allah. Coba apa yang tahu dari kasih Tuhan? Kasih Tuhan apa? Menyelamatkan. Bukankah kita selamat karena kasih Tuhan? Bukan karena perbuatan baik kita. Kita orang berdosa. Terpapar di sampah dosa, di kubangan. Tapi Tuhan tarik, selamatkan kita. Mudah-mudahan saya ada kesempatan, saya undang beberapa pengkhotbah mantan muslim yang mengalami kasih Tuhan ya. Berapa banyak kemarin ditawarkan teman kita belum cari waktu kesempatan. Kita lihat bagaimana mereka ditangkap Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Kan mereka jadi pengkhotbah di mana-mana. Ya, dengar. Apa kita kenal kasih Tuhan? Ya, kasih Tuhan apa? Menurut konteks khotbah saya adalah kasih Tuhan tidak dapat dihalangi oleh siapapun kalau Tuhan mau mengasihi kita. Ada saudara harus kenal itu. Terus, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Siapa yang tetap mengasihi Tuhan, itu berarti kasih Allah di dalam dia. Apakah yang memisahkan kasih Allah dan kasih kita yang menyatu? Hati kita tidak ada. Saya ulangi, tidak ada. Justru waktu kita berdampingan dengan Tuhan, kemenangan demi kemenangan jadi bahagian kita. Ada satu ayat di ayat pokok kita yang saya lompati sebagai ayat terakhir. Tadi ayat 35, ayat 38 kan pokok. Ayat 37. Ayat 37. Haleluya. Ayat 37. Begini. Tetapi dalam semuanya itu. Apa itu semuanya itu? Kalau saudara baca ke belakang, itu adalah begini. Kita itu seperti dalam bahaya maut. Dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba sembelihan. Jadi kita itu tidak ada kans untuk menang, kans untuk berharap sesuatu. Kenapa? Kita aja statusnya seperti domba sembelihan yang dipelihara gemuk untuk dipotong. Tapi coba lihat 37, dari 36. Tetapi dalam semuanya itu, sekalipun kita lemah seperti domba kecil, domba sembelihan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita jadi pemenang sampai hari ini, itu karena Allah mengasihi kita. Dan apakah yang memisahkan kita dari kasih Tuhan? Telanjang, ketelanjangan, kemiskinan, kesusahan, dan sebagainya. Hal-hal yang di atas, di bawah, yang gak kelihatan, roh-roh yang lain, tidak ada. Kenapa? Itu berarti kalau kita bersama dengan Tuhan, kita mengerti kasih Tuhan, kitalah pemenang yang sesungguhnya. Orang bilang, engkau domba kecil, engkau sembelihan, engkau gak ada kekuatan apa-apa, engkau parah, payah, lemah, gak berdaya. Tapi kalau engkau ada kasih Tuhan, kasihmu kepada Tuhan juga hebat, engkau pemenang yang sebenarnya. Tundukkan kepala. Yesus Tuhan. Haleluya. Saya percaya Roh Tuhan ada bersama kita. Saya percaya Dia mengasihimu, mengasihi. Saya ketika belajar khotbah ini sudah mengkhotbahi saya lebih dulu. Tuhan, jangan sampai saya jadi gembala sidang yang kemudian hanya melayani. Tetapi saya kehilangan hati kepada Tuhan. Jangan saya Tuhan pelayan yang melayani karena ditugaskan gembala. Tapi sebenarnya hati saya jauh dari Tuhan. Sudahkah engkau tahu hari ini bahwa Tuhan mencintaimu? Apakah engkau sadar jemaat Tuhan, engkau sedang Tuhan cinta? Apakah engkau tahu bahwa tidak ada satu roh, satu oknum manapun yang dapat menghalangi cinta Tuhan atas hidupmu? Apakah ada? Tuhan bilang tidak ada. Paulus bilang aku percaya, aku yakin.
tetap cinta Tuhan. Haleluya, tetap kasihi Tuhan, tetap cinta Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ya Raya Lampasik, ya Raya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 cintai kami Tuhan, kasih-Mu tidak dapat dibendung Tuhan. Jesus, Ku tetap cinta, Ku tetap setia. Sekalipun badai dan gelombang datang menerpa Tuhan, kami akan tetap mencintai, mengasihi-Mu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Ku tetap cinta. Ada yang mau dibantu doa? Yang silakan, yang berbalik ke milik Tuhan, yang merasa sakit, beban, berat, kau datang dengan iman saudara, percaya Tuhan penolongmu dan Dia cinta saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, menghalangi Tuhan mencintai kita. Tetap setia Tuhan, Ku tetap setia. Walau ombak datang ada lagi, sekali kita nyanyi lagu dengan iman, yang datang dengan iman saudara. Ku tetap cinta. Yesus Tuhan Yesus.
berkati setiap hati yang terbuka atas kebenaran ini, dilimpahi anugerah, jadi hati yang lembut, hati yang dipenuhi kasih Kristus, hati yang kemudian berdampak pada setiap sikap kita yang diubahkan. Dan hamba berdoa kami yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Tidak ada yang pulang percuma. Kami adalah orang-orang menang Tuhan, karena kami sadari Tuhan mencintai kami dengan dasar dan luar biasa yang tidak ada sesuatu yang disangkan kami. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang hadir hari ini, berkatilah mereka dengan kekuatan, sehatkan senantiasa, usaha, pekerjaan, pencarian mereka Tuhan gunakan jalan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah biarkan anak-anak Tuhan meminta-minta. Tuhan pasti memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan lebih lagi kuasa firman ini merasuk hidup kami. Kami lebih cinta Tuhan lebih dari apapun Tuhan, yang menumbuhkan hati kami kepada kasih Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Ada jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang bimbang Tuhan juga tetapkan. Dan di sini kami berdoa Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Buat beberapa jemaat Tuhan yang sedang sakit, kami berdoa buat Bapak Jonathan dan Bapak Maksi, yang Tuhan sudah tolong mereka telah selesai di operasi Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur karena Tuhan yang sudah sembuhkan, yang lewatkan mereka dari semua proses ini, dan sekarang mereka akan dipulihkan dalam kesehatan yang lebih baik Tuhan. Dan biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, keluarga mereka lebih setia kepada Tuhan, memuji membesarkan akan nama-Mu. Kami berdoa Bapak Ibu Iren Tuhan yang sakit, kami berdoa ulurkan tangan-Mu, jamah dia Bapak di mana dia ada sekarang, di dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan, kuatkan Tuhan apapun penyakitnya. Karena kami percaya kalau dia sehat, dia kuat, dia akan datang menyembah, memuji bersama-sama kami dengan keluarga rumah tangganya, mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah jamah dia, Tuhan sudah sembuhkan dia. Kami juga berdoa buat Bapak Waru Tuhan, Bapak Jojo Tuhan yang sakit, juga Tuhan ulurkan tangan-Mu, lawan dia dengan cinta-Mu ya Allah. Kami percaya keluarga ini adalah keluarga yang setia beribadah. Kalau hari ini mereka ada masalah dengan sakit penyakit, Tuhan tulurkan tangan-Mu, sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakitnya yang membuat dia lemah Tuhan, apakah itu Tuhan yang terganggu dalam tubuhnya, kami percaya Engkau dokter, segala dokter, tabib akan menolong dia Bapak, memperbaiki segala sesuatu dalam tubuh dan kehidupan Bapak Waruwu. Terima kasih Tuhan sudah tolong, dan kami percaya dengan setia beribadah bersama-sama kami di hari akan datang memuliakan akan nama Tuhan. Dan kami semua yang hadir sudah diberkati Tuhan. Bapak terima kasih Engkau tolong gereja kami tak menjadi gereja yang berdampak, dalam arti kami yang beribadah selalu bertambah dalam keteguhan dalam iman kami bertambah sehasta demi sehasta untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kami yang beribadah boleh mengalami anugerah kekuatan yang datang dari firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Kami sudah berdoa Bapak, kami akhiri ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Langkah pulang setiap jemaat Tuhan, jauh dekat jalan kaki berkendaraan sama Tuhan, tolong mereka tibakan dengan segala selamat di rumah masing-masing. Demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa, akhiri ibadah kami pagi yang indah ini. Dengan iman kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan, dan terimalah anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, dan penghiburan yang dari Allah Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terus menyertai kita sekalian yang tetap setia, tetap mencintai Tuhan, tetap taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya.